Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewa Akan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Pengembangan Media Komunikasi Gizi. Jadi pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai pengembangan media audio yang dibagi menjadi 5 subtopik. Yang pertama mengenai definisi media, lalu definisi audio, yang ketiga tentang fungsi pengembangan media komunikasi melalui audio, yang keempat tentang jenis-jenis media audio, dan yang kelima yaitu tentang kelebihan dan kekurangan media komunikasi audio. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang definisi media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media itu merupakan sebuah alat atau sarana untuk berkomunikasi, ya, yang terletak di antara dua belah pihak. Ya, pihaknya siapa? Ya, jadi pihak pemberi informasi atau TX transmitter kepada pihak penerima informasi atau RX, ibaratnya, atau istilahnya adalah receiver, ya, penerima, pengirim dan penerima. Nah, pengirim dan penerima itu ketika melakukan proses komunikasi dia membutuhkan suatu alat, suatu media, suatu perantara yang kita sebut sebagai media, ya. Nanti media tersebut dapat menjadi perantara atau penghubung antara pengirim dan penerima. Lalu menurut kamus Oxford, media is main ways atau cara utama yang digunakan oleh manusia atau oleh orang untuk menerima informasi dan hiburan. Ya, jadi kita lihat di sini dalam pemberian atau dalam proses komunikasi, ya, melalui media itu biasanya yang disampaikan adalah berupa informasi dan atau hiburan, sehingga ketika teman-teman nanti membuat sebuah media, baik itu media audio visual atau audio visual, hendaknya informasi tersebut mengandung entertainment juga, mengandung hiburan juga yang dapat membuat penerimanya itu menjadi bahagia atau senang begitu. Ya, itu definisi dari media. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya tentang definisi audio atau suara. Ya, apa itu audio atau suara? Adalah sesuatu yang sifatnya dapat didengar oleh telinga manusia, ya, khususnya oleh manusia. Lalu audio itu juga bisa dikatakan sebagai alat peraga, ya, alat peraga atau sesuatu yang eh, menyatakan atau melahirkan pikiran atau perasaan atau pendapat. Jadi dapat kita lihat ya di sini ya bahwa audio itu dapat berupa ungkapan atau berupa apa ya, anak dari buah pikiran kita. Ya, lalu juga dapat berupa perasaan dan dapat berupa pendapat. Jadi apapun yang ada di kepala, apapun yang ada di pikiran kalian itu dikeluarkan dengan media audio. Ya, lalu menurut kamus Oxford, ya, audio atau sound itu adalah sesuatu, ya, yang merupakan hasil ide atau impression atau apa ya, pendapat atau opini, ya, perasaan, ya, dari seseorang berdasarkan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia baca. Ya, itu definisi audio atau suara. Jadi audio yang kita hasilkan, suara yang kita hasilkan itu merupakan buah dari pikiran kita dan buah dari apa yang telah kita baca. Begitu. Itu definisi audio. Lanjut ke yang berikutnya tentang fungsi pengembangan media audio, fungsi pengembangan media komunikasi melalui audio. Nah, kita lihat di sini ya dalam gambar, kita lihat ada 9 tipe orang ketika dia belajar. Salah satunya adalah dengan media audio. Ya, apa hubungannya? Hubungannya adalah tujuan dari pengembangan media komunikasi gizi adalah salah satu tujuannya adalah untuk mendidik atau memberikan informasi kepada orang lain. Nah, informasi tersebut disampaikan melalui media audio sehingga diharapkan orang atau masyarakat yang suka atau yang tipe pembelajaran adalah tipe pembelajaran audio, dia akan mendapatkan informasi dari sini. Ya. Jadi dengan media audio kita berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat, metode pembelajaran masyarakat melalui media audio ini. Terus kita lihat lagi ya di sini ya, fungsi pengembangan medianya yaitu melatih
keterampilan yang berhubungan dengan aspek pendengaran. Apa saja keterampilan itu? Yang pertama adalah keterampilan dalam pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Jadi media audio itu sebenarnya baik atau bagus dalam melatih pemusatan pikiran dan untuk mempertahankan perhatian. Itu apa namanya? Yang dapat dilatih ketika sebuah materi disampaikan melalui audio. Lalu audio juga dapat melatih daya analisis. Ya, audio juga dapat memilih informasi dan gagasan. Lalu media audio juga melatih seseorang untuk merangkum, mengingat, dan menggali sebuah informasi. Nah, itulah fungsi dari kenapa sebuah media itu harus dikembangkan dalam bentuk audio. Karena dapat melatih empat hal ini. Gitu ya. Nanti keempat hal ini ya akan dapat memenuhi kebutuhan orang yang tipe pembelajaran adalah auditory learner. Kita lanjut ya ke slide berikutnya, ke jenis-jenis media audio. Nah, jenis media audio itu ada banyak ya. Ini adalah beberapa yang dapat saya sebutkan. Yang pertama adalah media audio melalui gelombang radio atau gelombang suara ya. Jadi saya ngomong langsung itu adalah gelombang radio, gelombang suara ya. Jadi melalui radio atau mungkin radio yang kita kenal sekarang dia melalui gelombang radio yang ada ukurannya itu adalah kilohertz, megahertz seperti itu. Ya. Lalu media audio yang kedua adalah pengeras suara melalui megafon, melalui toa atau melalui speaker dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada kaset, pita atau piringan hitam. Ini mungkin teman-teman ada yang kenal atau ada yang tidak kenal karena ini media penyimpanan audio yang teknologinya sudah lumayan lama. Ya. Lalu ada jaringan telekomunikasi, ya, contohnya adalah telepon atau 3G, 4G. Nah, itu adalah jaringan telekomunikasi yang dapat sebagai media mengirim pesan, mengirim suara melalui media jaringan telekomunikasi. Lalu ada media digital, ya, formatnya biasanya WAV, MP3, MP4 atau AAC dan lain sebagainya. Itu adalah media digital. Ya, dia tidak ada fisiknya, tapi dia bisa diakses, dia bisa di-download, dia bisa didengarkan meskipun tidak ada bentuk fisiknya. Lalu yang terakhir adalah podcast. Ini sudah ya, yang podcast ini adalah media audio yang berbasisnya online ya. Jadi kita tidak perlu menyimpan filenya, kita tidak perlu mentransmisikan filenya, tapi kita bisa mendengarkan podcast tersebut selama ada jaringan internet. Gitu ya. Lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan dari komunikasi media audio. Jadi di sini kelebihan dan kekurangannya saya gabung ya. Kenapa? Karena di satu sisi itu merupakan kelebihan, tapi di sisi lain itu merupakan kekurangan dari media komunikasi audio. Yang pertama adalah ini, media komunikasi audio mampu menggugah imajinasi. Jadi ketika kita mendengar suara, kita dapat membayangkan suatu kondisi sesuai dengan apa yang dikatakan suara tersebut. Kita bisa berimajinasi, bisa menghayal apa yang eh, apa namanya gambaran dari suara tersebut. Misalnya ada audio menjelaskan pada suatu hari yang cerah. Nah, kita pasti membayangkan ada seseorang berdiri di satu tempat, ada sinar matahari, cerah, anginnya sejuk dan lain sebagainya. Itu ya menggugah imajinasi. Tapi kekurangannya adalah karena imajinasinya berbeda-beda tiap orang, maka kadang kita bermaksud mengatakan sesuatu, tapi interpretasi orang berbeda-beda. Orang menganggapnya A, orang lain bisa menganggapnya B. Padahal audionya cuma satu. Ya, ketika dia mendengar, ketika ada audio yang bilang bahwa pagi hari matahari bersinar terang, angin bertiup. Nah, orang lain mungkin membayangkan itu sesuatu yang indah, tapi orang orang yang kedua mungkin membayangkan itu sesuatu yang tidak bagus. Kenapa? Karena dia tidak suka matahari, dia atau tidak pernah berada di posisi itu, dia sehingga dia sulit membayangkan, sulit untuk berimajinasi. Sehingga meskipun suaranya satu, tapi interpretasi orang atau kemampuan orang untuk menangkap media audio itu akan berbeda-beda. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di kelas. Lalu yang kedua, aksesnya mudah. Ya, media audio dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan media-media lainnya.
Artinya adalah dengan kita mengkomunikasikan informasi melalui audio itu akan mudah diakses oleh masyarakat, oleh orang lain, ya, gitu. Lalu yang ketiga, fleksibel, artinya gampang diubah, gampang di copy, gampang di apa namanya dihapus dan lain sebagainya, ya. Sehingga dari satu sisi itu kelebihan, tapi di sisi lain itu adalah kekurangan, gitu. Lalu yang keempat adalah simple. Simple artinya mudah diakses, ya, mudah diakses, terus tidak rumit, sederhana, ya. Tapi di sisi lain kesimpelannya itu akan menyulitkan orang lain ketika dia ingin sesuatu yang lebih, ya. Media audio ya sudah, media audio itu tidak bisa diapa-apain lagi, gitu, ya. Lalu yang kelima, hanya mengandalkan satu indera saja, yaitu indera pendengaran. Ya, ini kan salah satu bentuk simple, ya, simple karena dia hanya memanfaatkan telinga kita saja, tapi di sisi lain itu akan membuat orang itu jadi terbatas. Ya, ketika dia hanya bisa mendengar, dia sulit membayangkan atau tidak bisa melihat, sehingga informasi yang disampaikan itu kadang tidak sampai dengan baik atau terlupakan dengan cepat, gitu, ya. Lalu yang keenam, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, ini kelebihannya, ya. Jadi dengan adanya media audio ini tidak ada lagi sekat-sekat jarak, ya. Seseorang bisa berkomunikasi, misalnya saya di Jember bisa berkomunikasi dengan kalian yang ada di rumah, gitu, ya. Terus yang ketujuh, dapat memberi ketenangan dan hiburan, ya. Di satu sisi media audio bisa membuat kita rileks, tenang, bisa membuat kita terhibur, tapi di sisi lain dengan adanya ketenangan dan hiburan tersebut justru membuat kita itu jadi terlena, sehingga materi-materi yang disampaikan karena kita merasa rileks, kita jadi lupa, jadi ketiduran, jadi malah fokusnya sama yang lain karena tadi, ya, kita merasa tenang atau menganggap itu hanya sebuah hiburan, gitu, ya. Sehingga nanti dari ketujuh kelebihan dan kekurangan media ini dapat kita jadikan acuan ketika kita memilih media, ya. Apakah teman-teman pengen membuat media yang simple atau yang mudah atau yang dapat memberikan hiburan, ketenangan, ya, inilah media yang paling cocok, media audio dibandingkan dengan media yang lain, gitu, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pengantar tentang pengembangan media komunikasi gizi di media audio, ya, khususnya. Nanti detailnya akan kita bahas di kelas. Lalu juga kita nanti akan praktikkan bagaimana membuat media audio yang praktis dan sederhana di dunia digital, ya. Kita menggunakan media digital, gitu. Jadi dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu lagi nanti di kelas. Oke, terima kasih.